Yo minasan, spoiler chapter 3 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Berenang Melalui Hutan, di mana pada spoiler kali ini Maru memberitahu Tsurugi bahwa dia memiliki saudara kembar juga dan teknik terkutuknya hanya bisa digunakan dalam keadaan darurat saja. Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel sejarahku ya. Linknya ada di deskripsi. Spoiler dimulai ketika Usami memberikan misi untuk memusnahkan kutukan di wilayah Gifu. Setelah mengetahuinya, Tsurugi pun bertanya, apakah targetnya adalah seekor hiu yang melawan arus sungai? Namun Usami menjawab, tidak, karena hiu itu justru berenang melewati hutan. Kita pun melihat hiu raksasa yang menyeramkan sedang berada di hutan minasan. Beberapa saat kemudian, Maru, Yuka, dan Tsurugi menuju ke Gifu dengan menaiki kereta cepat. Namun di sini, Tsurugi terus memikirkan perkataan Cross untuk tidak bicara dengannya yang terjadi pada chapter lalu. Kemudian Tsurugi mengatakan bahwa kutukan hanya muncul di Tokyo. Mendengar itu, Maru pun heran. Tapi Tsurugi menyindir untuk mengungkit kejadian tidak mengenakan bersama Cross dengan bertanya pada Maru, apakah dia bisa bicara dengannya? Mendengar itu, Maru pun tidak paham. Yuka menjelaskan, di Jepang mereka menyebutnya sebagai energi terkutuk. Itu adalah sesuatu yang bocor dari tubuh manusia dan terus terakumulasi. Bahkan selama beberapa dekade terakhir, tidak ada misi pemusnahan kutukan di luar dari wilayah Tokyo. Namun, setelah kemunculan alien, para kutukan mulai muncul lagi. Yuka mengatakan bahwa identitas sebenarnya dari kutukan itu sepertinya alien yang sama seperti Maru. Mendengar itu, Maru pun tertunduk dan meminta maaf. Namun, dia akan bicara jika waktunya sudah tiba. Sesampainya di desa Gifu, mereka mengetahui jika ada 2 korban dan 3 saksi dari serangan hiu, di mana tubuh korban terkoyak serta mereka melihat hiu tersebut. Anehnya, karena tidak ada sumber air di lokasi kejadian. Setelah tiba di hutan, Yuka menggunakan alat terkutuk untuk bisa melihat hasil otopsi, sehingga dia bisa mengetahui jika sepertinya bekas gigitan pada 2 korban berbeda. Membuat Yuka pergi ke saksi lain untuk berbicara minasan. Di saat Tsurugi dan Maru melanjutkan perjalanan mencari kutukan hiu, Tsurugi pun mengatakan bahwa sepertinya perang invasi alien akan segera dimulai. Tsurugi bertanya-tanya, apakah para alien benar-benar akan melakukannya? Dengan wajah serius, Maru pun bertanya, apa maksud perkataan Tsurugi? Dalam hati Maru, justru mereka sebagai alien tidak ingin melakukan itu. Lalu Maru kini berdebat dengan Tsurugi karena menurut Maru, Tsurugi tidak punya cukup akal untuk berbicara tentang alien. Mendengar itu, Tsurugi langsung berteriak bahwa Maru itu telah masuk ke rumah orang, tapi justru banyak bicara. Maru membalas dengan mengatakan, mengapa Tsurugi selalu mengajaknya bertengkar? Namun, Tsurugi memperjelas bahwa dia adalah seorang shaman. Tidak aneh jika dia mati dalam mengerjakan misi apapun dan kapanpun. Tsurugi hanya tidak ingin ada orang bodoh seperti Maru yang berada di sampingnya. Maru lalu mengatakan, cukup karena dia juga diperintahkan untuk tidak ikut campur dalam misi kali ini. Dengan wajah marah, Tsurugi bertanya, apakah perintah itu lebih penting dari nyawa seseorang? Mendengar itu, Maru hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, kutukan hiu pun muncul, membuat mereka berdua sangat terkejut minasan. Lalu dengan cepat, Maru berusaha menangkap hiu tersebut agar Tsurugi bisa menyerangnya. Ternyata, kutukan itu adalah manusia. Hiu itu lalu bertanya, apakah mereka dari sekolah Jujutsu? Tsurugi kembali bertanya, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Ternyata orang itu adalah lulusan dari SMA Jujutsu. Dia bernama Nagata. Kemudian Nagata menjelaskan jika targetnya adalah seekor harimau pemakan manusia yang bernama Toranosuke. Saat ini, Nagata sedang memburunya karena seperempat abad yang lalu, sepasang harimau dibawa oleh pedagang asing lalu menetap di pegunungan Gifu melalui perkawinan sedarah. Lalu, Toranosuke menjadi cucu mereka. Nagata mengatakan bahwa Toranosuke adalah harimau yang pintar, namun baru-baru ini ada yang membuat sungai menjadi kering. Hal itulah yang membuat ekosistem di hutan menjadi kacau. Jadi, mencari air dan mangsa sangat susah sehingga Toranosuke harus turun gunung dan menyerang penduduk desa. Tiba-tiba,
Nagata meluncur dengan sangat cepat menuju hutan dan kita pun diperlihatkan ada seekor harimau tepat berada di atas Nagata. Dengan cepat, harimau itu menyerang Nagata, membuat Tsurugi pun bergerak menyerang harimau tersebut. Maru berusaha menahan Tsurugi, tetapi Nagata mengatakan jika itu tidak apa-apa. Kita pun melihat bagaimana Tsurugi bersiap melawan harimau yang begitu besar. Nagata kemudian mengingat bagaimana lucunya Toranosuke saat masih kecil, di mana Nagata memberitahu Toranosuke kecil saat itu bahwa sudah biasa terjadi bagaimana orang tua akan meninggal lebih dulu. Tapi kesepian juga tidak selamanya buruk karena hal itu akan membuat Toranosuke menjadi lebih kuat. Namun beberapa tahun kemudian Toranosuke menjadi ganas dan pergi. Kembali ke masa sekarang, kita pun melihat Nagata menangis. Dia meminta maaf kepada Toranosuke. Di saat bersamaan, harimau besar itu pun menerjang Tsurugi dengan seramnya. Namun entah bagaimana, Tsurugi telah mengalahkannya. Beberapa saat kemudian, Nagata meminta maaf kepada Tsurugi karena pada akhirnya Tsurugi telah membantunya menyelesaikan masalahnya. Tsurugi menyahut bahwa itu sudah menjadi tugasnya. Kemudian Tsurugi melihat Maru sedang duduk termenung, lalu Maru pun mengatakan padanya bahwa tugas mereka adalah mengumpulkan informasi untuk menilai apakah alien dan manusia dapat hidup berdampingan. Teknik terkutuk Maru sama dengan adik kembarnya. Namun penggunaannya dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Mendengar kata saudara kembar, Tsurugi pun sangat terkejut. Maru menjelaskan, ketika dia menggunakan kekuatannya, maka itu akan berhubungan langsung dengan adiknya. Kalau dia menggunakan kekuatannya, itu akan memperburuk kesan manusia kepada alien. Maru pun meminta maaf, tapi dia tidak bermaksud meremehkan nyawa manusia. Tsurugi lalu duduk di samping Maru dan bertanya, apakah tidak masalah menceritakan ini semua kepada dirinya? Maru menjawab, dia akan sangat menghargai jika Tsurugi mau merahasiakannya. Tsurugi kembali bertanya, apa yang membuat Maru memutuskan untuk memberitahukannya? Dengan polos, Maru menjawab, karena dia ingin berteman. Menurut Maru, harimau, manusia, dan para alien mungkin sama. Semuanya bisa berkomunikasi dengan caranya masing-masing. Sehingga Maru berjanji untuk menggunakan setiap kata dalam mengekspresikan dirinya. Tiba-tiba, Toranosuke kecil muncul dengan lucunya, sehingga Tsurugi bersiap untuk kembali menebas. Tetapi Maru berteriak, apakah Tsurugi serius? Beruntungnya, Nagata muncul dan menyuruh Tsurugi untuk menunggu. Namun ternyata, Tsurugi mengangkat harimau kecil itu, lalu menyuruh Nagata untuk menjaganya lebih baik lagi. Mendengar itu, Nagata pun mengiyakannya sembari memeluk Toranosuke minasan. Melihat itu, Maru pun bertanya pada Tsurugi, apakah tidak apa-apa mengembalikan Toranosuke? Namun Tsurugi menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Menurut Tsurugi, semuanya masih bisa diperbaiki. Sementara itu, kita justru melihat Yuka dengan santainya sedang dijamu oleh warga desa. Dan spoiler chapter 3 Jujutsu Kaisen Modulo pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ada apa ya dengan saudara kembar alien ini? Saya jadi kepikiran, apakah masa lalu Ryomen Sukuna dan saudara kembarnya pada era Heian akan dibahas? Toh kita sudah cukup trauma dengan kasus saudara kembar yang akhirnya harus mengorbankan dirinya seperti Mai pada Maki agar Maki bisa mendapatkan kemampuan seutuhnya tanpa terbagi dengan saudara kembarnya. Kalau menurut minasan, bagaimana? Oke deh, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.